Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Suamiku dan mertua menangis darah saat tahu dan fasilitas mereka kutarik habis. Siapa suruh mereka merawat pelakor demi menggaruk hartaku? Namaku Yasmin. Aku adalah seorang wanita yang lahir dari keluarga sederhana, namun penuh kasih sayang. Ayahku seorang pedagang kecil, sementara ibuku mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Berkat usaha keras mereka, aku berhasil menyelesaikan pendidikan hingga menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses di usia muda. Hidupku seolah sempurna, hingga aku bertemu Farhan. Farhan adalah seorang pria yang memesona. Ia datang ke kehidupanku dengan janji-janji manis dan perhatian yang tak pernah kutemui sebelumnya. Kami bertemu di sebuah acara bisnis di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang konsultan keuangan. Penampilannya rapi, tutur katanya sopan, dan ia pandai membuat orang merasa nyaman. Dalam hitungan bulan, kami menikah. Namun, perjalanan rumah tangga kami tidak seindah dongeng. Setelah menikah, aku mulai melihat sisi lain dari Farhan. Dia bukan pria pekerja keras seperti yang selalu ia ceritakan. Sebaliknya, ia terlalu nyaman hidup dengan kemewahan yang kumiliki. Meski begitu, aku mencoba memahami. Aku berpikir, mungkin ia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mertua perempuanku, Bu Mirna, adalah cerita lain. Dari awal, aku sudah merasa ada yang ganjil dengan sikapnya. Ia selalu berbicara manis di depanku, tapi tindakannya seringkali berbeda. Ia terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, dari hal kecil hingga keputusan besar. Tapi aku membiarkannya, karena aku tahu Farhan sangat menyayangi ibunya. Pernikahan kami berjalan selama 5 tahun. Aku berusaha keras menjadi istri yang baik. Aku tidak hanya mendukung Farhan secara emosional, tetapi juga secara finansial. Aku bahkan mengizinkannya bekerja di perusahaan yang kubangun dari nol. Kupikir, jika dia memiliki tanggung jawab di tempat kerja, dia akan tumbuh menjadi pria yang lebih mandiri. Namun ternyata itu adalah kesalahan besar. Di balik semua pengorbananku, Farhan dan ibunya menyimpan rahasia yang akan menghancurkan kepercayaanku sepenuhnya. Hari itu, tanpa sengaja, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kuduga. Sebuah pesan masuk di ponsel Farhan yang tertinggal di meja ruang tamu. Aku tidak pernah berniat menjadi istri yang curiga, tapi isi pesan itu terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Sayang, kapan lagi kita bisa ketemu? Aku kangen banget sama kamu. Begitu bunyinya. Pengirimnya seorang wanita bernama Dina. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah salah paham. Tapi saat aku mulai menggali lebih dalam, kebenaran yang kutemukan jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku menatap layar ponsel Farhan yang masih menyala. Tubuhku seolah membeku. Meski hatiku berkata untuk tidak berpikir negatif, ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku mendudukkan diri di sofa, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Pesan singkat itu terus terbayang di benakku. Tangan ini gemetar saat membuka aplikasi pesan di ponselnya. Aku mencoba melihat riwayat percakapan lainnya. Pesan dari wanita bernama Dina itu lebih dari sekadar sapaan biasa. Mereka berbicara dengan akrab, penuh canda tawa dan mesra. Farhan, kamu memang luar biasa. Terima kasih sudah ada buat aku, salah satu pesannya. Farhan membalas dengan emotikon hati dan kalimat yang membuat dadaku serasa dihantam palu. Aku akan selalu ada buat kamu. Yasmin gak perlu tahu. Perasaanku bercampur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Tapi aku menahan diri. Aku tahu ini belum cukup untuk membuat kesimpulan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, meski aku sadar itu akan melukai hatiku sendiri. Hari itu, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tetap memasak makan malam seperti biasa, menyambut Farhan dengan senyuman saat ia pulang, dan bahkan menanyakan bagaimana harinya. Semua itu kulakukan dengan hati yang remuk. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Farhan lebih cermat.
Setiap malam, ia menghabiskan waktu lebih lama dengan ponselnya, terkadang tersenyum kecil seolah sedang berbicara dengan seseorang yang membuatnya bahagia. Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Cuma urusan kerja." Aku tidak langsung menghadapi Farhan. Sebaliknya, aku mendekati Bu Mirna. Aku berharap setidaknya ia bisa memberiku petunjuk. Tetapi percakapan dengan mertua perempuanku itu malah membuatku semakin ragu. "Farhan itu kan sayang banget sama kamu, Yasmin. Kalau dia sibuk, itu pasti untuk membahagiakan kamu juga," kata Bu Mirna sambil menyuguhkan teh kepadaku. Aku tersenyum tipis, meski hatiku berkata lain. "Iya, Bu, saya juga berharap begitu." Bu Mirna tidak pernah suka jika aku mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Ia selalu mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan. Dan itu semakin membuatku yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Hari-hariku berubah menjadi penuh kehati-hatian. Aku seperti berjalan di atas kaca yang rapuh. Setiap langkah bisa membuat segalanya runtuh. Aku mulai menyelidiki lebih dalam, memanfaatkan waktu-waktu saat Farhan tidak di rumah. Aku bahkan menyewa seorang detektif untuk membantuku mengungkap kebenaran. Selama beberapa minggu, detektif itu mengirimiku foto-foto yang membuat darahku berdesir. Farhan sering bertemu dengan Dina, wanita yang sama yang mengirim pesan mesra itu. Mereka makan malam bersama, bahkan pernah terlihat masuk ke sebuah apartemen. Tetapi yang paling menyakitkan adalah fakta bahwa mertuaku juga terlibat. Ada foto Bu Mirna bersama Dina di sebuah restoran, berbicara dengan akrab seperti dua sahabat lama. Rasanya seperti ditikam dari dua arah. Aku tidak tahu harus marah, menangis, atau mengakhiri semuanya saat itu juga. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku menyadari bahwa seluruh keluarga ini, suamiku dan mertuaku, hanya memanfaatkan diriku. Aku mulai mempersiapkan langkah besar. Ini bukan hanya tentang harga diriku, tetapi juga tentang keadilan untuk diriku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan yang semakin berat. Rasanya seperti hidup di antara kepalsuan, tapi aku tak punya pilihan selain bertahan. Aku tak ingin terburu-buru mengambil keputusan, karena aku ingin semua rencanaku matang. Aku ingin mereka, Farhan dan Bu Mirna, merasakan bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam, perlahan tapi pasti. Sikapku terhadap mereka tidak berubah. Aku tetap tersenyum dan bersikap ramah seperti biasa. Bahkan aku semakin mendekatkan diri pada Bu Mirna. Aku sering mengajaknya berbelanja atau sekadar minum teh di sore hari. Sesekali, aku bahkan membelikan hadiah kecil untuknya. Semua itu kulakukan dengan satu tujuan, membuatnya merasa aman dan percaya bahwa aku tak mencurigai apapun. Sementara itu, aku diam-diam mengatur ulang segala hal terkait bisnis dan keuangan. Aku mulai mengalihkan sebagian aset yang sebelumnya aku berikan aksesnya pada Farhan. Aku melibatkan pengacara pribadi dan akuntan terpercaya untuk memastikan semua berjalan rapi tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Aku tahu langkah ini akan menjadi tamparan besar bagi mereka saat waktunya tiba. Farhan tampaknya tidak menyadari apa yang kulakukan. Ia tetap bersikap seperti biasa. Atau lebih tepatnya, tetap seperti pria yang terlalu nyaman dengan hidup mewah yang kuberikan. Bahkan, ia semakin sering pergi keluar malam dengan alasan pekerjaan. Aku tidak pernah bertanya banyak, karena aku sudah tahu kemana ia pergi dan dengan siapa. Ada satu momen yang sangat sulit kulalui. Saat itu Bu Mirna mengundang Dina ke rumah kami. Ya, perempuan itu berani datang ke rumahku. Aku ingat jelas bagaimana Dina masuk dengan senyum manis, seolah-olah ia tamu istimewa. "Yasmin, ini Dina, temanku. Dia butuh bantuan sedikit soal pekerjaan," kata Bu Mirna dengan nada santai. Aku menatap Dina dengan senyum palsu yang kubangun susah payah. "Oh, teman ibu? Senang bertemu denganmu, Dina." Dina menatapku balik dan aku bisa merasakan ada sedikit rasa canggung di wajahnya. Namun, ia dengan cepat menguasai diri. "Senang bertemu denganmu juga, Mbak Yasmin. Ibu Mirna sering cerita soal kebaikan hati, Mbak." Aku ingin tertawa mendengar kalimat itu. Kebaikan hati, katanya. Mereka memanfaatkanku dan sekarang perempuan ini duduk di ruang tamuku, berlagak seperti orang tak bersalah. Tetapi aku menahan amarahku. Ini belum waktunya.
Pertemuan itu semakin memperjelas segalanya. Dina bukan hanya seseorang yang ada di belakang layar, dia sudah menjadi bagian dari rencana besar mereka. Farhan, Bu Mirna, dan Dina bekerja sama untuk mengambil kepercayaan dan hartaku. Malam itu setelah Dina pergi, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Farhan sudah tertidur di sampingku, dengan dengkuran ringan yang selalu membuatku merasa kesal. Aku merenungkan semuanya. Bagaimana bisa aku yang selama ini bekerja keras untuk membangun kehidupan yang layak, justru dikhianati oleh orang-orang yang paling kupercayai. Namun, di balik kesedihan itu, ada rasa lega. Aku tahu, aku semakin dekat dengan momen di mana semuanya akan berakhir. Dalam beberapa hari berikutnya, aku mulai menggali lebih dalam. Aku meminta detektifku untuk mencari tahu asal-usul Dina, dan apa yang kutemukan benar-benar membuka mataku. Dina bukanlah orang yang sederhana. Ia memiliki sejarah panjang sebagai penggoda pria beristri. Ia adalah seorang oportunis yang cerdas, tahu bagaimana menarik perhatian pria seperti Farhan. Aku juga menemukan bahwa Bu Mirna memiliki peran besar dalam memperkenalkan Dina kepada Farhan. Awalnya, aku tidak ingin percaya, tapi bukti-bukti yang kudapatkan terlalu kuat untuk diabaikan. Foto-foto mereka bersama, pesan-pesan yang dikirim Dina kepada Bu Mirna, semuanya menunjukkan satu hal. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Perlahan, aku mulai merasa lebih kuat. Jika dulu aku menangis dalam diam, kini aku mulai merasakan api kemarahan yang membakar semangatku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan menjadi korban selamanya. Sebelum memulai langkah besar, aku mengambil waktu sejenak untuk merenung. Aku duduk di taman belakang rumah sambil menatap bunga-bunga yang pernah kutanam dengan penuh cinta. Rasanya ironis melihat keindahan itu di tengah kehancuran hatiku. Tapi aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku akan melawan mereka. Bukan dengan air mata, tetapi dengan kekuatan yang tak pernah mereka sangka aku miliki. Hari itu, aku memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Semua rencanaku sudah matang, dan aku tidak akan mundur lagi. Pagi-pagi sekali, aku memanggil Farhan dan Bu Mirna ke ruang keluarga. Mereka terlihat bingung, terutama Farhan yang baru saja bangun dan masih mengenakan piyama. "Ada apa, Yasmin? Tumben kamu manggil kami pagi-pagi begini?" tanya Bu Mirna mencoba terdengar santai, meski aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Aku duduk dengan tenang di sofa, mengamati mereka satu persatu. Aku punya sesuatu untuk kita bicarakan. Hal yang sangat penting. Farhan melirikku dengan wajah penuh tanda tanya. "Kalau soal pekerjaan, nanti aja dibahasnya. Aku masih ngantuk." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat mereka semakin tidak nyaman. "Ini bukan soal pekerjaan, Farhan. Ini soal kamu, soal ibu, dan soal Dina." Wajah Farhan langsung berubah. Pucat, seperti orang yang baru saja tertangkap basah. Bu Mirna menatapku dengan tatapan terkejut, tetapi ia mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Yasmin, apa maksud kamu?" Suaranya gemetar, tapi ia berusaha terdengar tegas. Aku mengambil sebuah map tebal dari meja, lalu meletakkannya di hadapan mereka. "Lihat ini, bukti semua kebohongan kalian." Farhan membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat foto-foto dirinya bersama Dina, pesan-pesan yang sudah kucetak, hingga laporan detektif yang menjelaskan bagaimana mereka bertemu di apartemen dan restoran. Kamu ngikutin aku?" Farhan berusaha terdengar marah, tetapi suaranya terlalu lemah untuk menutupi rasa takutnya. "Ngikutin?" "Tidak, Farhan. Aku hanya mencari kebenaran. Dan lihatlah, kebenaran itu ternyata lebih buruk dari apa yang pernah kubayangkan." Bu Mirna berusaha bangkit, seolah ingin mengalihkan perhatian. "Yasmin, dengarkan ibu. Ini semua hanya salah paham. Dina itu cuma teman." "Teman, Bu?" Aku memotongnya dengan nada dingin. "Teman yang kalian rawat dengan uangku? Teman yang kalian ajak masuk ke rumah ini, sementara aku bekerja keras siang malam untuk memberikan hidup yang layak bagi keluarga ini?" Bu Mirna terdiam, sementara Farhan tampak semakin tak berdaya. Aku melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih keras, menahan emosi yang sudah terlalu lama ku pendam. "Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak akan tahu?
Dina bukan hanya perempuan yang kamu selingkuhi, Farhan. Dia adalah alat yang kalian gunakan untuk merampas semua yang kumiliki. Dan kamu, Bu, aku menatap Bu Mirna tajam. Kamu yang seharusnya menjadi mertuaku justru yang pertama kali mengkhianatiku. Bu Mirna mencoba membela diri. Yasmin, kamu salah paham. Ibu cuma ingin Farhan bahagia. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Jadi kalian pikir aku pantas diperlakukan seperti ini? Aku berdiri, menatap mereka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku memberikan segalanya untuk keluarga ini. Aku mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaanku sendiri. Tapi apa balasan kalian? Kalian memelihara perempuan lain di belakangku lalu menggunakan hartaku untuk membiayainya. Farhan akhirnya berbicara dengan nada memohon. Yasmin, aku salah. Aku minta maaf. Dina nggak berarti apa-apa. Aku cuma apa, Farhan? Cuma mencari kesenangan? Cuma ingin memanfaatkan aku lebih lama? Aku memotongnya dengan suara penuh kemarahan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu akan jadi suami yang baik. Tapi ternyata aku salah besar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mulai hari ini, semuanya berakhir. Aku sudah menarik semua akses kalian ke aset-asetku. Tidak ada lagi rumah mewah ini. Tidak ada lagi mobil. Tidak ada lagi uang yang mengalir ke rekening kalian. Kalian akan merasakan hidup tanpa semua fasilitas yang pernah kuberikan. Wajah Farhan dan Bu Mirna semakin pucat. Yasmin, kamu gak bisa lakukan ini. Kita ini keluarga, seru Farhan. Aku menatapnya dengan dingin. Keluarga? Apa arti keluarga bagimu, Farhan? Apakah keluarga berarti mengkhianati orang yang mencintaimu? Jika itu definisi keluarga menurutmu, aku lebih baik sendiri. Aku berjalan menuju pintu, meninggalkan mereka yang masih terdiam, terlalu terkejut untuk berkata-kata. Sebelum keluar, aku berbalik untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Farhan. Selamat tinggal, Bu. Nikmati hidup baru kalian. Hidup tanpa aku dan semua yang pernah kuberikan. Aku meninggalkan mereka di ruang keluarga itu, dengan perasaan campur aduk antara lega dan sedih. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus kuambil demi diriku sendiri. Ketika pintu rumah itu kututup, rasanya seperti menutup seluruh babak hidup yang penuh luka. Namun, langkahku menuju mobil terasa berat. Air mata yang sejak tadi kutahan mulai mengalir tanpa henti. Aku menggenggam setir mobil, menunduk, mencoba bernapas di tengah gelombang emosi yang membanjiriku. Bayangan Farhan dan Bu Mirna terus berputar di kepalaku. Wajah mereka yang ketakutan, keterkejutan yang terpancar jelas saat mereka menyadari semua yang telah kulakukan. Tapi apakah itu cukup? Apakah mereka benar-benar mengerti betapa dalamnya luka yang mereka ciptakan? Aku tidak tahu. Yang kutahu hanyalah aku harus pergi, menjauh dari mereka. Aku menginjak pedal gas dan melaju ke arah kantor. Kantorku adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku. Di sana, aku adalah seorang pemimpin, seseorang yang dihormati. Tidak ada ruang untuk kebohongan atau pengkhianatan. Namun, setibanya di kantor, semuanya terasa berbeda. Meja kerjaku yang biasanya memberikan rasa tenang, kini terasa seperti beban. Aku menatap tumpukan dokumen, tetapi pikiranku melayang ke tempat lain. Ke masa-masa awal pernikahan kami. Bagaimana Farhan dulu begitu perhatian, begitu peduli? Apakah semua itu hanya topeng? Atau ada momen-momen kecil di mana dia benar-benar mencintaiku? Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku akhirnya mengambil cuti mendadak, pergi ke apartemen kecil yang baru saja kusewa untuk diriku sendiri. Tempat itu menjadi pelarianku, jauh dari kenangan yang menyakitkan. Di sana aku duduk di lantai memandangi sebuah kotak kecil yang kubawa dari rumah. Di dalamnya terdapat foto-foto pernikahan kami, kartu ucapan ulang tahun yang ditulis Farhan, dan beberapa benda kecil yang dulu memiliki makna besar. Sekarang, semua itu hanya terasa seperti serpihan kebohongan. Kenapa? Gumamku pada diri sendiri, suara yang pecah karena tangis. Kenapa aku tidak cukup baik untuk mereka? Kenapa mereka tega menghancurkanku seperti ini? Aku mencoba mencari jawaban, tetapi tidak ada apapun selain keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Aku menangis hingga akhirnya tertidur di lantai.
Keesokan harinya aku bangun dengan kepala yang berat dan mata bengkak. Namun aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus kuat, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Ponselku bergetar. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Farhan, tetapi aku tidak ingin mendengar suaranya. Aku memutuskan untuk memblokir nomornya. Tak lama, panggilan dari nomor tak dikenal masuk. Awalnya aku ragu, tetapi akhirnya aku angkat. Yasmin, ini aku, Farhan. Suara itu terdengar putus asa. Aku langsung memotongnya. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Jangan hubungi aku lagi. Tunggu, Yasmin. Kumohon dengarkan aku sebentar saja. Suaranya terdengar gemetar, hampir seperti menangis. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu, tapi kumohon jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tertawa kecil penuh sinis. Tidak bisa hidup tanpa aku? Kau tidak pernah benar-benar hidup untukku, Farhan. Kau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Tapi aku menyesal. Dina bukan siapa-siapa bagiku, Yasmin. Aku hanya. Suaranya melemah. Kau hanya apa, Farhan? Hanya seorang pecundang yang tidak tahu bagaimana menghargai istrinya. Hanya seseorang yang lebih memilih menghancurkan pernikahannya daripada menghadapi masalah dengan jujur. Dia terdiam di ujung telepon, dan aku memutuskan panggilan itu tanpa menunggu jawabannya. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan berat untuk membangun kembali hidupku. Aku menjauh dari media sosial, dari lingkungan tempat kami tinggal, dan dari semua hal yang mengingatkanku pada mereka. Aku memfokuskan diri pada pekerjaan, terapi, dan memperbaiki diriku sendiri. Namun, Farhan dan Bu Mirna tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencoba menghubungiku, mengirimkan pesan-pesan penuh penyesalan. Bahkan Dina, perempuan yang menjadi duri dalam rumah tanggaku, mencoba menghubungiku. Entah bagaimana ia mendapatkan nomorku, tetapi pesannya hanya satu. Maafkan aku tidak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Aku tidak membalas. Dina tidak pantas mendapat sepotong pun dari pikiranku. Mereka semua tidak pantas. Di satu malam yang dingin, aku duduk di balkon apartemenku, memandang ke arah kota yang gemerlap. Ada rasa kosong yang masih tersisa, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Bebas dari beban, dari kepalsuan, dari kebohongan. Dan dalam hati aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampas kebahagiaanku. Tidak Farhan, tidak Bu Mirna, tidak siapapun. Ponselku kembali bergetar di meja. Kali ini bukan dari Farhan atau Dina. Sebuah pesan masuk dari nomor yang kukenal baik, pengacara pribadiku. Semua proses sudah selesai, aset-aset utama sudah sepenuhnya aman. Tidak ada lagi yang bisa mereka akses. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa semua benar-benar berjalan sesuai rencana. Ada rasa lega yang perlahan menjalar di dadaku, meski masih bercampur dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, rasa lega itu tak berlangsung lama. Sekitar 1 jam kemudian, suara bel pintu apartemenku berbunyi. Aku mendekati pintu dengan hati-hati, mengintip melalui lubang kecil. Farhan berdiri di luar, wajahnya kusut, matanya merah. Aku membuka pintu hanya sedikit, cukup untuk berbicara. Apa yang kamu lakukan di sini? Yasmin, tolong, biarkan aku bicara. Suaranya hampir tak terdengar. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu, Farhan. Pulanglah. Aku nggak akan pergi sebelum kamu dengar semuanya, katanya sambil menahan pintu dengan tangannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah. Kamu punya waktu 5 menit. Dia masuk ke apartemenku, berdiri di ruang tamu yang masih minim perabot. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya tanpa ekspresi. Yasmin, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, katanya dengan nada memohon. Aku tertawa kecil, sarkastis. Memperbaiki? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghancurkannya, Farhan. Kamu pikir permintaan maafmu cukup untuk menghapus semua ini? Dia menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Sudah terlambat, Farhan. Kamu sudah memilih jalurmu, dan aku memilih jalurku. Tidak ada lagi kita.
Dia jatuh berlutut memegang tanganku. Yasmin, tolong. Aku akan lakukan apa saja untuk membuktikan kalau aku masih mencintaimu. Aku menatapnya dengan dingin, menarik tanganku dari genggamannya. Cinta? Kamu bahkan tidak tahu apa artinya cinta, Farhan. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah melakukan ini sejak awal. Dia terisak. Suara tangisannya memenuhi ruangan kecil itu. Tapi aku tidak merasakan apapun lagi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada simpati. Hanya kelelahan yang mendalam. Kembalilah ke ibumu, Farhan. Mungkin dia bisa memberimu nasihat tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Tapi untukku, kamu sudah selesai. Dia terdiam, tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, dia bangkit perlahan, berjalan menuju pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika pintu tertutup, aku merasa dadaku sesak tetapi juga ringan. Itu adalah akhir dari sebuah cerita yang seharusnya sudah kutinggalkan sejak lama. Aku duduk di sofa, menatap langit-langit. Tanganku gemetar, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang mereka, tidak ada lagi penyesalan yang harus kubawa. Aku adalah Yasmin, dan aku berhak atas kebahagiaanku. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasakan kehidupan yang benar-benar baru. Namun, seperti luka yang tidak sepenuhnya sembuh, kenangan tentang Farhan dan pengkhianatan mereka masih sering menghantui malam-malamku. Di tengah rutinitas, sebuah kabar mengejutkan tiba. Rekan kerjaku, Rania, datang ke apartemenku dengan wajah serius. Yasmin, aku nggak tahu gimana cara bilang ini, tapi aku rasa kamu harus tahu, ujarnya, menyerahkan sebuah amplop coklat. Aku membukanya dengan perlahan, tanganku gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto Dina bersama Farhan, tetapi kali ini mereka tampak berbeda. Dina terlihat lusuh, dengan pakaian yang tidak seperti dulu. Farhan berdiri di sampingnya, wajahnya menyiratkan putus asa. Ini apa? Tanyaku, meski sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Dina dan Farhan, mereka kelihatan seperti sedang meminta bantuan. Aku dengar mereka mulai kehilangan arah sejak kamu memutus akses mereka. Dina bahkan diusir dari apartemennya, dan Farhan kehilangan pekerjaannya karena dia nggak bisa bayar utang-utang pribadinya. Aku terdiam. Perasaan yang muncul di hatiku sulit kujelaskan. Ada kepuasan kecil melihat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, tetapi juga ada rasa kosong. Aku nggak mau tahu soal mereka lagi, Rania. Aku sudah selesai dengan semua ini, kataku sambil meletakkan amplop itu di meja. Rania memegang tanganku. Aku mengerti, Yasmin. Tapi aku cuma mau kamu tahu, kamu punya hak untuk bahagia. Jangan biarkan rasa benci mereka menguasaimu. Aku tersenyum tipis, mencoba menerima nasihatnya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan tak terduga dari rumah sakit. Mereka memberitahuku bahwa Bu Mirna dirawat karena serangan jantung. Entah bagaimana mereka berhasil mendapatkan nomorku. Aku duduk lama setelah panggilan itu berakhir, mencoba memutuskan apakah aku harus datang atau tidak. Di satu sisi, Bu Mirna adalah bagian dari pengkhianatan itu. Tapi di sisi lain, dia adalah orang tua dari seseorang yang pernah kucintai. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, aku memutuskan untuk pergi. Setibanya di rumah sakit, aku melihat Farhan duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. Dia tampak jauh lebih kurus dan berantakan. Dia melihatku, lalu berdiri. Yasmin, terima kasih sudah datang. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan melewatinya menuju ruangan tempat Bu Mirna dirawat. Di sana, aku melihat perempuan tua itu terbaring lemah. Wajahnya yang biasanya penuh dengan sikap arogan, kini terlihat rapuh. Dia membuka matanya perlahan saat mendengar langkahku. Yasmin, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Aku hanya berdiri di dekat pintu, tidak mendekat. Kenapa aku di sini? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Aku tahu aku salah, aku sudah menghancurkan hubungan kita. Tapi aku mohon, jangan benci Farhan, dia hanya anak yang bingung. Semua ini salahku. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan emosi. Bu Mirna, semua ini bukan hanya kesalahanmu. Farhan punya pilihan dan dia memilih untuk mengkhianatiku. Dia terdiam, air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin dia bahagia. Tapi aku salah besar.
Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Lalu aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Farhan masih berdiri di koridor, menatapku dengan mata penuh harap. Yasmin, kumohon, berilah aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya tajam. Kesempatan? Kamu sudah membuang semua kesempatan yang pernah kuberikan, Farhan. Jangan pikir aku akan kembali pada orang yang dengan mudahnya menghancurkan hidupku. Dia terdiam, tidak mampu menjawab. Aku di sini bukan untuk kamu, bukan untuk ibumu. Aku di sini karena aku manusia, bukan karena aku ingin memaafkan atau kembali. Ingat itu, kataku sebelum pergi meninggalkannya. Aku berjalan keluar dari rumah sakit, merasa beban yang selama ini kupikul perlahan mulai menghilang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin bahwa aku sudah selesai dengan masa lalu. Setelah keluar dari rumah sakit, aku memutuskan untuk menghindari segala hal yang berhubungan dengan Farhan dan keluarganya. Aku bertekad untuk memulai babak baru dalam hidupku. Namun, hidup memang tak pernah semudah itu. Pagi itu, ketika aku sedang menikmati secangkir kopi di balkon apartemenku, ponselku kembali berdering. Kali ini dari nomor tak dikenal. Aku mengabaikannya, tetapi panggilan itu terus berulang. Dengan kesal, akhirnya aku menjawab. Yasmin? Suara di seberang terdengar ragu. Siapa ini? Tanyaku dingin. Aku Dina. Aku terdiam. Tidak percaya perempuan ini masih punya keberanian untuk menghubungiku. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu dan aku menyesalinya. Kau menyesal karena apa? Karena hidupmu berantakan sekarang? Atau karena Farhan ternyata bukan seperti yang kau bayangkan? Tanyaku tajam. Dia terisak. Aku tahu aku pantas menerima semua ini. Tapi tolong dengarkan aku. Farhan bukan hanya menghancurkanmu, dia juga menghancurkan aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma ingin minta maaf sebelum semuanya terlambat. Aku tertawa kecil, penuh sinis. Kau pikir permintaan maafmu bisa mengubah apapun? Kau pikir aku peduli dengan kehancuran hidupmu? Kau tahu apa yang membuatku lebih kuat, Dina? Karena aku memilih untuk tidak peduli lagi dengan orang-orang seperti kalian. Aku tahu, katanya lirih. Aku cuma ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku memutuskan panggilan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan. Dina hanyalah pengingat dari masa lalu yang ingin kulupakan. Namun kehidupanku yang mulai stabil terganggu lagi ketika aku menerima kabar bahwa Farhan diam-diam menjual barang-barang berharga miliknya. Bahkan beberapa yang pernah kuberikan padanya sebagai hadiah. Aku mengetahuinya dari seorang teman yang tidak sengaja melihatnya di sebuah toko gadai. Yasmin, aku nggak bermaksud mencampuri urusanmu. Tapi aku pikir kamu harus tahu, kata temanku melalui telepon. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Biarkan saja dia, itu bukan urusanku lagi. Namun, di balik kata-kataku ada perasaan aneh yang sulit kugambarkan. Bukan simpati, bukan kasihan. Lebih kepada kelelahan. Kenapa orang-orang ini terus mencoba menyeretku kembali ke kehidupan mereka? Beberapa hari kemudian aku menerima surat dari pengacara Farhan. Dia meminta pembagian lebih dari aset yang sebenarnya sudah diatur dalam perjanjian kami. Alasannya, dia tidak punya apa-apa lagi. Aku membaca surat itu sambil menggelengkan kepala. Betapa rendahnya seseorang bisa jatuh, bahkan setelah menghancurkan hidup orang lain. Aku memutuskan untuk tidak menanggapi. Pengacaraku sudah mengurus semuanya, dan aku tidak perlu berurusan langsung dengannya. Namun, malam itu, ketika aku sedang membaca buku di sofa, pintu apartemenku diketuk dengan keras. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Farhan, dengan wajah kusut dan mata yang penuh desperation. "Kenapa kamu di sini?" Tanyaku tajam. "Aku nggak punya tempat lain, Yasmin. Kumohon, biarkan aku masuk. Aku butuh bantuanmu," katanya dengan nada memohon. Aku menatapnya, hampir tidak percaya dengan keberanian yang dia tunjukkan. "Bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir aku masih peduli?" "Aku tahu aku nggak pantas meminta apapun darimu, tapi aku benar-benar terdesak. Aku bahkan nggak tahu harus pergi kemana,"
katanya dengan suara gemetar. Aku terdiam, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Tapi yang kulihat hanyalah kehancuran seseorang yang dulu pernah kucintai, dan sekarang tidak lebih dari bayangan masa lalu. Farhan, aku bukan penyelamatmu. Aku bukan orang yang akan memperbaiki hidupmu setelah kamu sendiri yang menghancurkannya. Pulanglah dan hadapi kenyataanmu sendiri, kataku sebelum menutup pintu di hadapannya. Dia mengetuk pintu beberapa kali lagi, memohon, tetapi aku tidak membukanya. Aku duduk di sofa, memejamkan mata, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak tahu berapa lama dia berdiri di depan pintu, tetapi ketika aku membuka mata lagi, semuanya sudah sunyi. Aku berdiri, mengintip melalui lubang pintu, dan melihat bahwa dia sudah pergi. Aku menghela napas panjang, merasa lega sekaligus lelah. Ini adalah akhir dari bab yang seharusnya sudah kututup sejak lama. Tapi aku tahu, akhirnya aku benar-benar siap melangkah ke depan, meninggalkan semuanya di belakangku. Hari berganti minggu, dan meskipun aku terus berusaha menjalani hidupku sendiri, bayang-bayang masa lalu tetap datang menghampiri. Setiap kali aku mendengar nama Farhan, aku merasa seolah sebuah duri kecil menusuk hatiku. Bukan karena aku masih mencintainya, tetapi karena luka yang dia tinggalkan terlalu dalam untuk segera sembuh. Sampai akhirnya suatu hari, aku menerima kabar yang mengguncangku. Farhan mengalami kecelakaan parah. Sebuah pesan singkat dari seorang kerabat jauh mengabarkan bahwa dia dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Aku terdiam cukup lama setelah membaca pesan itu. Haruskah aku datang? Atau haruskah aku tetap pada pendirianku untuk tidak lagi terlibat dalam hidupnya? Namun rasa kemanusiaanku mengalahkan egoku. Aku memutuskan untuk pergi. Ketika aku tiba di rumah sakit, aku melihat Dina duduk di kursi tunggu. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Ketika dia melihatku, dia langsung berdiri, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi aku mengangkat tangan, meminta dia tidak bicara. Aku di sini bukan untukmu, Dina. Aku di sini karena aku ingin memastikan Farhan baik-baik saja, kataku tegas. Dia mengangguk pelan, lalu duduk kembali. Aku melangkah masuk ke ruang perawatan. Di sana, Farhan terbaring dengan tubuh penuh luka, beberapa alat medis terpasang di sekitarnya. Dia terlihat jauh lebih rapuh dari yang pernah kulihat sebelumnya. Ketika aku mendekat, matanya perlahan terbuka. Dia menatapku dengan tatapan lemah, tetapi ada cahaya kecil di matanya, seolah dia tidak percaya aku benar-benar ada di sana. Yasmin, suaranya hampir tak terdengar. Aku di sini, jawabku pelan. Dia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya tampak menyakitkan. Aku nggak tahu kamu akan datang. Aku di sini karena aku manusia, Farhan. Bukan karena aku memaafkanmu atau ingin kembali, kataku tanpa basa-basi. Dia mengangguk pelan, seolah menerima setiap kata-kataku. Aku tahu aku nggak pantas, tapi aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal. Aku hanya diam, membiarkannya melanjutkan. Aku salah. Aku nggak pernah benar-benar tahu apa yang aku punya sampai aku kehilangan semuanya. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, Yasmin. Dan aku menghancurkannya. Aku menghancurkan kita, katanya, air mata mengalir di pipinya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai menguasai dadaku. Farhan, penyesalanmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku harap kamu bisa belajar dari ini. Aku harap kamu bisa menjadi orang yang lebih baik, meskipun itu tanpa aku di sisimu. Dia terisak, suaranya pecah. Aku nggak pantas mendapatkan kesempatan kedua, aku tahu itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Selalu mencintaimu, bahkan ketika aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Aku menghapus air mata yang mulai mengalir di pipiku. Cinta yang tidak dihormati bukanlah cinta, Farhan. Tapi aku akan mendoakan yang terbaik untukmu. Aku harap kamu menemukan kedamaian. Dia tersenyum kecil, meskipun aku tahu itu penuh dengan rasa sakit. Terima kasih, Yasmin. Terima kasih untuk segalanya. Aku menggenggam tangannya untuk terakhir kalinya, lalu berdiri. Selamat tinggal, Farhan. Jaga dirimu. Ketika aku meninggalkan ruangan itu, aku merasa dadaku lebih ringan dari sebelumnya. Bukan karena aku sudah sepenuhnya memaafkan Farhan, tetapi karena aku tahu
Akhirnya aku bisa benar-benar melepaskan semuanya. Aku berjalan keluar dari rumah sakit dengan kepala tegak, menatap langit yang cerah. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi melihat ke belakang. Aku berhak atas kebahagiaan, dan kali ini aku akan menciptakannya sendiri. Dari perjalanan hidup Yasmin, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil sebagai nasihat. 1. Jangan takut melepaskan yang tidak lagi membawa kebaikan. Terkadang kita terlalu takut untuk melepaskan orang-orang atau hubungan yang menyakiti kita, meskipun kita tahu itu merugikan kita. Namun, melepaskan bukan berarti kita gagal. Justru, melepaskan adalah langkah pertama untuk membuka ruang bagi kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Belajarlah untuk melepaskan yang tidak lagi memberi manfaat pada hidupmu. 2. Penyesalan tidak mengubah apapun, tetapi belajar dari kesalahan itu penting. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, termasuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Namun, penyesalan saja tidak cukup mengubah keadaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut, mengambil hikmah, dan memastikan kita tidak mengulanginya. Terkadang, menerima penyesalan orang lain adalah bentuk kedewasaan, tetapi tidak selalu berarti kita harus kembali pada mereka. 3. Keputusan yang kita ambil adalah tanggung jawab kita sendiri. Yasmin memilih untuk tidak kembali pada Farhan, meski ia masih mencintainya. Ini mengajarkan kita bahwa keputusan yang kita buat untuk diri kita sendiri harus diutamakan, meskipun sulit dan penuh emosi. Mengambil keputusan yang tepat untuk diri sendiri adalah bentuk cinta kepada diri sendiri yang harus dihargai. 4. Pemaafkan. Tapi jangan lupakan pelajaran berharga dari pengalaman. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan diri kita terluka lagi. Pemaafkan orang yang telah menyakitimu untuk memberi ruang bagi kedamaian dalam hatimu. Tetapi ingatlah pelajaran dari pengalaman tersebut. Itu akan membuatmu lebih bijak dan lebih kuat dalam menghadapi hidup. 5. Kebahagiaan sejati ada dalam menghargai diri sendiri. Seperti yang ditemukan oleh Yasmin di akhir cerita, kebahagiaan sejati datang ketika kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan untuk memilih hidup yang lebih baik, yang sesuai dengan nilai dan kebahagiaan kita, kita akan menemukan kedamaian yang tak tergantung pada orang lain. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan keputusan untuk melangkah maju, meski terasa sulit, di balik setiap luka dan penderitaan, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Seperti yang telah dialami Yasmin, kadang-kadang kita harus melalui jalan yang penuh dengan pengkhianatan, kekecewaan, dan kesedihan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Hanya dengan melepaskan masa lalu yang menyakitkan, kita dapat membuka pintu untuk kebahagiaan dan kedamaian yang lebih sejati. Tidak ada yang lebih berharga daripada menghargai diri sendiri dan memilih untuk berjalan di jalan yang benar. Meski itu berarti harus meninggalkan orang yang pernah kita cintai. Yasmin mengajarkan kita bahwa kunci untuk melanjutkan hidup bukan terletak pada pengampunan semata, tetapi pada kemampuan untuk memahami bahwa kita layak mendapatkan lebih dari apa yang kita terima. Masa lalu mungkin selalu menghantui, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Seperti Yasmin, kita semua bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan kita sendiri. Bukan karena kita melupakan rasa sakit, tetapi karena kita memilih untuk lebih mencintai diri kita dan menjalani hidup yang lebih baik. Akhir cerita ini bukanlah tentang penutupan yang sempurna, melainkan tentang kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri. Dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih bijaksana, kita dapat menatap masa depan tanpa terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu. Halo, selamat datang di channel Putri Bercerita. Di sini, kamu akan menemukan berbagai cerita dan kisah penuh makna yang bisa menginspirasi dan membuka mata. Aku senang bisa berbagi perjalanan hidup, pelajaran, dan pengalaman melalui tulisan ini. Semoga setiap cerita yang aku bagikan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik itu kebahagiaan, penghiburan, atau bahkan pencerahan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membaca.